Haleluya, kita berdoa Bapa di surga, bukakan hati kami, pikiran kami, agar mengerti firman-Mu, kata-kata-Mu, karena di sanalah kehidupan, di sanalah toleransi dan damai. Biar kami tetap bersama dalam hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Menjumpai lagi saudara-saudaraku kekasih yang luar biasa selalu mendoakan saya. Walaupun komentar-komentar mereka ya menyakitkan hati, tetapi setiap fitnah itu adalah berkat bagi kita. Siapapun Anda difitnah, jangan melawan, tetapi berikan Tuhan yang akan membalasnya semuanya. Khutbah kali ini adalah langkah kematian adalah menuju berkat. Terambil dari Yohanes 11 ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus Kristus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat di atas adalah ungkapan Marta kepada Tuhan Yesus bahwa ia tidak menghendaki langkah kematian dalam diri saudaranya Lazarus. Banyak orang yang percaya tidak mengerti perihal kematian, sehingga saat mereka mengalaminya, mereka berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ada 7 poin yang mau saya sampaikan di kesempatan ini. Tentunya saya harus membaca dengan cepat. Anda mencatat poin-poin renungan setelah saya di Amerika ini. Langkah yang pertama adalah kematian adalah lazim dan biasa, lumrah, saudara-saudara. Telah ditetapkan bahwa satu kali kelak manusia akan menemui ajalnya. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kepercayaan saya dulu, kitab itu berkata kullu nafsin dha'iqatul maut, dan sesungguhnya setiap yang bernyawa mati. Semirip dengan ayat ini. Ya tentu saja duluan ayat ini daripada kitab dari Arab. Semua manusia tunduk kepada kematian. Mazmur 49 ayat 11, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Jangan terlalu banyak kekayaan kalau Anda tidak membuatnya sebagai sebuah perusahaan yang akan membantu banyak orang. Saudara-saudara, langkah selanjutnya orang yang hidup sekarang akan mati nanti. Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka lenyap. Itu sebabnya saya terus berkhutbah. Saya nggak tahu nanti YouTube akan menyimpan khutbah-khutbah saya beratus-ratus tahun yang akan datang, dan orang boleh mengambil notasi ayat-ayat yang sudah disusun ini. Poin yang kedua, langkah kematian adalah langkah yang paling dekat. Umur bagi Tuhan adalah sesuatu yang hampa. Mazmur 39 ayat 5 dan 6, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Itu kata Daud. Hidup hanya sementara, lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu tidak sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hari-hari manusia hanya seperti bayangan. Mazmur 144 ayat 4. Manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat siut. Habis sudah, saudara-saudara. Selanjutnya poin yang ketiga dari renungan ucapan Marta tadi, langkah kematian adalah langkah yang tidak menentu. Saudara, kita tidak memiliki kota yang menentu. Kota-kota yang saya lewat ke seluruh dunia, saya nggak tahu saya akan mati di mana. Ibrani 13 ayat 14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Kota itulah yang pasti kita datangi, Yerusalem baru. Kita tahu kota lahir kita, tapi kita tidak tahu mati di kota mana. Kejadian 27 ayat 2, berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Kita akan dikeratkan sebagai bunga. Yakobus 1 ayat 10-11 demikian. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara-saudara, haleluya. Yang keempat, poin yang keempat, kematian adalah langkah yang memisahkan seorang ibu dengan putranya. Lukas 7 ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota itu, ada orang mati diusung keluar, anak-anak laki, anak-anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi saudara-saudara, memisahkan. Kematian itu memisahkan. Tetapi kalau Anda tahu rahasia kematian, tentu kita tidak pernah berpisah, karena kita akan mengantarkan saudara, keluarga kita, karena mati di dalam Yesus itu adalah mati menuju keabadian, hidup yang kekal. Gak usah ditangisi, gak usah sedih. Ada lagu duka cita, nggak ada lagi lagu duka cita setelah khutbah saya ini. Semua lagu gembira, ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang. Antarkan saudara kita, karena mereka sudah menang dalam peperangan melawan kematian, peperangan melawan kejahatan, peperangan melawan iblis. Haleluya. Memisahkan juga seorang ayah dari putranya. 2 Samuel 12 ayat 22-23, demikian jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini tangisan Daud karena putra pertamanya itu meninggal. Memisahkan Daud dengan anaknya. Dia berpuasa. Dia mengabui dirinya dengan abu kotor. Sampai begitu. Karena cintanya kepada anaknya. Ya, saudara-saudara, begitupun cinta saya kepada anak-anak saya. Namun sampai sekarang belum datang kepada Yesus. Memisahkan saudara perempuan dengan saudara laki-laki. Seperti yang diceritakan tadi. Yohanes 11 ayat 21 dan 32, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Setibanya Marta di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi apa Anda baca lagi di ayat-ayatnya bahwa Lazarus itu bangkit setelah 4 hari kematiannya, dia keluar. Hanya dipanggil, Lazarus keluar. Itulah hebatnya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus.
Poin yang kelima, saudara-saudara, wah panjang juga tapi saya harus baca dengan cepat. Langkah kematian adalah langkah yang memotivasi. Kematian memotivasi hidup yang taat. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, jangan takut untuk mati, karena akan mendapat mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan itu adalah membawa Anda untuk setia kepada Dia. Kematian memotivasi kepada kehidupan yang berserah. Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Lidah bibir kita untuk berbicara yang benar dan membela keadilan. Jangan menyia-nyiakan harta dan kekayaanmu untuk dosa, untuk tipu-tipu, apalagi menipu suami untuk melakukan kejahatan, ataupun menipu istri untuk melakukan kejahatan. Tidak boleh. Saudara, kematian memotivasi kehidupan yang berpusat pada Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bagi kita, Yesus Kristus adalah yang utama. Oleh karena itu, serahkan semuanya untuk memuliakan Dia, karena Dialah kepala tubuh kita. Langkah yang keenam adalah kematian dapat menjadi langkah berkat. Nah, ini inti dari judul tadi. Kematian dapat menjadi kota berkat. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi siapapun yang sudah duluan daripada kita, yaitu mereka yang tekun di dalam Kristus, dia sudah masuk kota itu. Kematian dapat menjadi posisi berkat. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya rindu saudara-saudara semua, orang percaya dimanapun di seluruh dunia, untuk menyadari langkah kematian adalah berkat, sehingga kita tidak perlu mati, tetapi kita hidup terus untuk menyiapkan berkat dan menolong banyak orang. Amin. Ya, kalau saya, ya lewat lidah bibir ini, anggota tubuh saya nggak boleh dicemarkan, saudara-saudara. Selanjutnya, kematian dapat menjadi kondisi berkat. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia ini tidak mengenal Dia. Dia hanya mengenal gombal gabul. Manusia dunia ini hanya itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya memanfaatkan waktu dan kesempatan ini. Terakhir, langkah ketujuh, kematian dapat menjadi langkah persiapan. Kematian adalah kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk memberikan hidup yang kekal, supaya orang-orang yang tidak bertobat itu kembali bertobat. Ya, siapapun Anda, sepandai apapun Anda, mari.
Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Juga kematian adalah kesempatan Tuhan Yesus untuk menggenapi seluruh janjinya kepada semua orang percaya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku," kepada Yesus, "tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Percaya enggak? Seluruh orang Bima, percaya enggak? Percaya kamu akan bangkit bersama Yesus Kristus. Kalau nggak percaya, ya itu mati total. Mati dan neraka total. Neraka absolut, nggak keluar. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kematian adalah langkah bagi Tuhan Yesus untuk memberikan keamanan kepada semua orang percaya. Jadi aman. Jadi itu karena iman. Baru amin. Jadi aman, iman, pasti amin. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah kami menyiapkan langkah-langkah untuk keluarga kami, saudara kami, dan pribadi kami, bahwa walaupun kami mati, kami akan tetap hidup selama-lamanya karena percaya kepada Engkau Sang Juru Selamat, percaya kepada Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih, inilah waktunya kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami semua diberkati hidup dunia maupun ukhrawi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus